tonggak utama ya yang menjadi musuh komunis adalah orang beragama. Sementara mungkin orang-orang kawan-kawan kita dari Kristen atau agama yang lain dikawani dulu oleh komunis untuk menghantam Islam. Habis Islam dibabat juga, Pak. Percaya sama saya. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Yang pertama, di dalam buku yang saya tulis ini sebetulnya jawabannya sudah ada, ya. Salah satu di antaranya berjudul Presiden Tuyul di Negara Demokrasi. Jadi itulah salah satu keburukan dari demokrasi. Kita mengadopsi demokrasi ini adalah suara terbanyak, bukan lagi seperti demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, suara terbanyak, kalau rakyatnya sudah tuyul semua, presiden pun tuyul. Nah, itu dampak saja. Jadi persoalannya, kalau sudah terlanjur presiden jadi tuyul, ya pembangunan pun ya pembangunan ala tuyul. Maka tuyul semua. Nah, bisalah kita pahami itu. Lalu bagaimana merubahnya? Apakah bisa dengan demokrasi yang normal? Sementara orang sudah tuyul semua? Jawabnya tidak. Makanya harus ada pintu darurat demokrasi. Nanti kalau dibaca buku itu saya menawarkan harus ada pintu darurat demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi. Apa itu? Ya. Kalau sudah nggak bisa, maka pintu demokrasi itu adalah apa yang disebut dengan people power. Itu demokrasi juga, karena suara rakyat. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan people power, memang salah. Karena itu bagian dari suara rakyat. Nah itu. Jadi dalam kata-kata Mahfud MD, kalau demokrasi sudah anarkis, maka yang muncul adalah orang kuat. Siapa nih orang kuatnya nih? Babat dulu semua, habisi, baru berdirikan demi negara. Itu kata-kata Mahfud MD. Nah, siapa yang mau ikut Mahfud MD, silakan. Ya kan? Jadi kita jangan apa saja diskusi-diskusi yang praktis. Yang kedua, nah ini soal Pancasila. Ini kan harus kita sadari, karena namanya komunis itu adalah ideologi, maka dalam merebut kekuasaan di Indonesia, pertarungannya adalah pertarungan ideologi. Saya katakan tadi, tonggak utama ya yang menjadi musuh komunis adalah orang beragama. Karena mayoritas penduduknya Indonesia adalah Islam, maka yang paling utama yang dimusuhi adalah Islam. Kristen bagaimana? Bisa dimusuhi, bisa belum. Kenapa? Karena ada metode yang saya katakan ini taktik yang digunakan dalam menguasai itu taktik salimi. Diiris-iris dulu. Untuk sementara mungkin orang-orang kawan-kawan kita dari Kristen atau agama yang lain dikawani dulu oleh komunis untuk menghantam Islam. Habis Islam dibabat juga, Pak. Percaya sama saya. Oleh karenanya kalau ada orang Kristen yang tidak prihatin terhadap nasib umat Islam yang dianiaya, salah ini kalau dalam prinsip apa menghadapi komunis. Mereka akan habisi dulu ini Islam, setelah itu dihabisi Kristen, dihabisi semua agama akan dihabisi. Itulah yang disebut dengan taktik mengiris salimi. Dalam sejarah komunis di dunia, ya, berapa banyak gereja yang dihancurkan di Soviet. Dari 80.000 gereja tinggal 11.000 di tahun 1950. Selesai habis semua. Kekayaan gereja diambil, dirampas. Orang-orang gereja yang bersemangat, yang bersimpati terhadap waktu itu, pada masa Stalin terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Gereja mengumpulkan biaya, membentuk panitia untuk membantu orang-orang lapar dengan mengeluarkan uang-uang dana gereja, tapi oleh Stalin dirampas ini, dipenjarakan pendeta-pendetanya, dibuang, dicampakkan ke paret-paret
mayat-mayatnya, hartanya dirampas dengan alasan adalah fitnah yang dimunculkan adalah bahwa gereja adalah bagian dari borjuis, menyimpan harta kekayaan sementara orang lain adalah kelaparan. Ini kejahatannya. Padahal gereja ingin membantu. Nah, jadi kita nggak boleh terulang itu, nggak boleh terulang. Oleh karenanya semua kaum beragama harus bersatu padu menghadapi komunis ini. Kalau tidak percaya sama saya, ya mula-mula memang akan menghadapi mereka orang Islam, selanjutnya pasti Kristen. Karena nggak ada bagi mereka agama. Sebab apa? Komunis itu yang namanya moral tidak ada. Moral adalah kepentingan mereka. Apa yang disebut baik adalah baik menurut mereka. Agama manapun terutama agama samawi yang mendapat kitab, nggak begitu. Itu moral ketuhanan. Moral ketuhanan akan pasti berlawanan dengan komunis dan itu akan dihabisi. Itu yang saya ingatkan. Nah kemudian, karena pertarungan ideologi, maka bapak-bapak sekalian, pertarungan ideologi itu adalah bagaimana merebut, mengisi, menghancurkan Pancasila. Itu tema utamanya dalam menguasai Indonesia. Oleh karena itu, pihak-pihak yang pikirannya komunis berkeinginan supaya Pancasila ini sekuler, dijauhkan dari agama. Baik kapitalis maupun sosialis, terutama komunis, akan tumbuh subur di negara sekuler. Nah, jadi Pancasila digiring sekarang ini untuk tidak berkaitan dengan agama. Oleh karena itulah di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, Pancasila itu diperas menjadi Trisila. Disebut itu di situ ketuhanannya yang berkebudayaan. Artinya apa? Anda silahkan beragama tapi sesuai dengan budaya. Tidak boleh Anda melaksanakan ajaran Tuhan Anda kalau tidak bersamaan dengan budaya. Itu artinya sudah dipangkas ajaran agama. Yang kedua, kemudian Trisila diperas lagi menjadi satu sila, eka sila, namanya gotong royong. Di dalam gotong royong nggak ada lagi Tuhan. Pokoknya bergotong royong. Yang utama adalah kerjasama bergotong royong. Sehidup sama rasa sama rata. Bapak-bapak, yang namanya gotong royong memang nggak perlu Tuhan. Pelacur pun gotong royong, perampok pun gotong royong, koruptor pun sekarang gotong royong, pembunuhan Sambo gotong royong. Jadi itulah yang mereka mau. Yang penting gotong royong itu bagi-baginya sama kan. Kalau nggak sama bagi-baginya itulah yang ribut. Oleh karena itu saya ingatkan lagi sekali lagi, agama apapun menolak ini, kecuali mereka tidak ngerti tentang ini. Banyaklah sekarang mungkin agama tertentu, ya kan? Ya bela-belain pikiran komunis juga. Itu sayang sekali. Jadi saya menghimbau pemuka-pemuka agama supaya menyadarkan ini. Bahaya bersama ini. Nah, setelah itu poin lain adalah, ya saya kira sudah cukup itu. Jadi pertarungan ideologi ini mungkin akan sangat panjang. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap menghadapi komunis tidak hanya dengan semangat, tapi harus ada intelektualitas kita. Karena dia nggak pakai organisasi. Kalau kita mau perang, siapa yang mau kita perangi? Nggak ada organisasinya. Kalau ada kita ganyang sekarang, ya kan? Tapi nggak ada dia. Ada di lingkungan kita sekarang, di pikiran kita ini. Itu yang repotnya. Ya kan? Oleh karenanya, jadi sekarang yang kita bisa kita deteksi adalah kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Berbau apa dia? Kira-kira begitu. Nah, kemudian sebab misalnya begini, kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan, istilah-istilah agama sudah tidak diadakan, pesantren sudah, itu udah jelas mengarah ke situ. Ya kan, disitulah yang kita tantang. Oleh karenanya juga sekali lagi, bagaimana caranya? Apakah bisa perubahan itu nanti di 2024 setelah pemilu? Tergantung sama kita, apakah kita masih tuyul atau tidak. Kalau masih tuyul, pasti yang lahir juga tuyul. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih.